Saat bersembahyang, tidak hanya mempersiapkan diri dengan hati dan pikiran yang bersih, masyarakat Hindu di Bali juga mempersiapkan persembahan untuk Sang Hyang Widi. Salah satu persembahan yang digunakan sehari-hari yaitu canang. Dengan tingginya keperluan tersebut, menjual canang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Bali. Canang sebagai salah satu unsur pokok dalam upakara agama Hindu merupakan salah satu upakara yang penting. Menurut Lontar Tegesing Bebanten, canang berasal dari kata ca dan nang. Ca artinya sinar suci, kemuliaan, kesucian, keutamaan, dan perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Dan nang berarti tujuan. Sehingga secara etimologi, canang berarti jalan atau cara menuju kemuliaan, kesucian, dan menuju kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai tujuan utama dalam setiap persembahyangan atau ibadah itu. Dari sekian banyak penjual canang yang ada di Bali, salah satunya yaitu Bu Nidi. Nama tiang ni Nengah Ratni. Tiang penjual alat-alat gini, alat-alat yadnya, upacara untuk agama Hindu. Berawal dari merintis jualan canang dari rumah ke rumah, dan itu orang pada kenal tiang itu jualan canang gitu. Dari mulut ke mulut, dan itu gini ke kargo bawa canang. Sudah itu meningkat terus ada pelanggan lumayan. Habis itu tahun 2010 langsung tiang jualan ke gini, ke depan kasih ibu, bawa meja. Semakin gini sambil ngantar anak sekolah, sambil jualan. Lama di sana ada 5 tahunan, habis itu langsung pindah ke sini. Sini sudah hampir 5 tahun. Lumayan lah, ada banyak pelanggan. Tuh, Astungkara laris manis dagangannya. Pelanggan pertama di depan rumah, Budayu namanya. Dia kan punya gini toko kain. Karena dia sibuk ngurus anak, ngurus toko, makanya dia nggak bisa bikin tiang, disuruh. Itu aja. Kelama-kelamaan gini, orang-orang kan dengar tiang jualan canang gitu. Alasan tiang untuk berjualan canang, di sini banyak penduduk yang sibuk bekerja. Mereka itu tidak sempat bikin. Di sini peluang tiang banyak gitu. Karena tiang dulu kan tinggal di Geria waktu SMA. Tuh. Dari sana gininya, inspirasinya jualan canang ini kan kebutuhan gini umat Hindu. Setiap hari dibutuhkan. Waktu di Geria itu waktu SMA itu, waktu SMA pagi bangun jam 5:30 ke pasar, habis ke pasar bantuin menjahitan, bikin canang, mentanding gitu. Habis itu sekolah. Ya, pas kalau ada upacara keluar ngiring, ikut ke sana pas kalau libur. Ya, kalau enggak sekolah. Tuh. Tiang gini, kalau masalah modal gimana ya? Kalau dulu sama modal sedikit modalnya, cuma modalnya niat, berani, itu aja. Kalau sudah berani, yakin pasti gini maju. Tuh. Masalah modal tuh kan bisa gini, ada koperasi, ada kur dulu. Tiang jualan dibantu dengan 3 orang.
Kalau pagi 2 orang, kalau sore kalau 1 orang. Kalau yang pagi mau lembur nyampe malam boleh. Kalau yang jual di sini dupa ada banyak. Sudah itu permen untuk sembahyang, rokok untuk sembahyang, arak berem ada. Udah itu apa lagi ya? Sampian-sampian ada juga. Gini untuk daksina lingi ada. Ini rantasan ada, kue ada, kacang sahur kan utama itu. Canang sari dalam lontar Yatnya Prakerti. Canang sari cukup sebenarnya berisi canang yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang berisi jaje, kekiping, tebu, biomas, sama beras. Nah, sekarang kalau dilengkapi dengan rokok, itu namanya rarapan. Nah, rarapan itu terpisah daripada canang sari itu. Nah, itu adalah tambahan yang diaturkan oleh setiap umat sebagai bentuk menambah keyakinan dan menambah keikhlasan saja. Jadi ada atau tidak itu tidak masalah. Kalau yang jual di sini ada canang sari yang untuk di kebun itu orang pesan. Ada canang untuk kepet itu yang untuk di sodan gede yang pakai kebun juga ada. Ada pesucian, ada canang sari ceper biasa, canang sari sibaan, ada canang sari yang bulat-bulat, tuh ada canang daun, tuh yang dia menyediakan. Kalau kita membahas tentang jenis canang, yang dimana itu kita bisa temui jenis-jenis canang itu pada lontar Tegesing Bebanten, pada lontar Yatnya Prakerti. Di situ dijelaskan berbagai jenis-jenis canang. Di antaranya ada disebut dengan canang gantal, ada disebut canang genten, ada disebut dengan canang sari, ada disebut canang burat wangi atau lengewangi. Dan banyak jenis-jenis canang itu baru berkembang menjadi berbagai varian itu setelah berkembang di Bali. Kalau buat canang itu yang paling utama ada busung, porosan, dibikin, dijarit. Habis itu ditanding diisi pisang, borehmi, ada kiping, tuh, tebu. Sudah itu baru ditata bunganya. Paling atas kanan itu putih, di bawahnya merah, sudah itu biru atau ungu, di paling bawah kuning, di atasnya rampe yang hijau tuh. Pada canang itu dasarnya adalah tamas atau ceper. Tamas atau ceper ini adalah simbol dari keteguhan jiwa. Itu. Kemudian memakai daun atau pelawa. Itu simbol dari ketenangan hati. Kemudian ada sedahwoh atau porosan. Itu simbol Trimurti. Sedahwoh atau porosan ini terbuat dari daun sirih, simbol dari Dewa Wisnu. Buah pinang, simbol dari Dewa Brahma. Dan kapur, simbol dari Dewa Shiva. Trimurti inilah yang menjadi intisari atau pokoknya daripada Banten canang sari itu. Nah, inilah yang disebut canang. Ketiga unsur ini yang disebut canang pada mulanya. Nah, sehingga kalau canang sari atau canang yang lain tidak berisi sedahwoh atau porosan ini, belum disebut canang. Susunan bunga itu menyimbolkan anugerah yang diberikan, yang kita mohonkan kepada Ida Sang Hyang Widi. Contoh, bunga putih ditaruh di sebelah timur, simbol dari Amerta Sanjiwani yang dianugerahkan oleh Dewa Iswara sebagai bentuk daripada manfaatnya untuk kemuliaan dan kesucian diri kita. Kemudian ada bunga merah ditaruh di sisi selatan sebagai tirta
Kamandalu, tirta yang dianugerahkan oleh Betara Brahma yang dibawa oleh Dedari Saraswati, di mana tirta itu bermanfaat untuk kecerdasan dan tumbuhnya pengetahuan diri manusia yang sempurna. Kemudian ada bunga kuning di sebelah barat. Itu adalah anugerah dari Betara Mahadewa yang menganugerahkan tirta Kundalini, tirta kesehatan, kekuatan fisik dan batin yang kita mohonkan dalam menjalankan kehidupan ini yang dianugerahkan oleh Dewa Mahadewa tadi. Kemudian di sebelah utara dipasang bunga berwarna hijau, ungu, atau biru. Nah, ini simbol dari anugerah Dewa Wisnu, yaitu disebut dengan tirta pawitra, yaitu tirta kesucian, tirta penyucian lahir batin. Kemudian di tengah biasanya ditaruh kembang rampe yang dicampur dengan minyak wangi. Nah, minyak wangi ini simbol dari tirta Maha Amerta yang dianugerahkan oleh Dewa Siwa. Yang mana tirta Maha Amerta ini adalah tirta kemoksaan, tirta panunggalan diri, pelepasan diri menuju kepada tujuan hidup agama Hindu yang utama, yaitu moksartam jagaditaya ca iti dharma, mencapai moksa dan persatuan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Berjualan canang tidak hanya membantu masyarakat Bali, khususnya umat Hindu untuk bersembahyang, tetapi juga merupakan salah satu mata pencaharian yang bisa memberikan keuntungan bagi penjualnya. Astungkara tiang sebagai umat Hindu ini menjanjikan bisa memenuhi kebutuhan untuk anak-anak sekolah, untuk rumah tangga itu. Kalau tiang semasih bisa ya, tiang lanjutkan. Kalau nanti sudah tua-tua, nanti tiang penerusan ke anak. Kalau untuk muda-mudi untuk berjualan, itu tuh membutuhkan keberanian dulu. Kita tuh yakin berani bahwa ini apa yang kita dikerjakan pasti menghasilkan. Yang penting sabar dulu. Kesabaran penuh dengan kesabaran. Itu kalau jualan. Menjual canang tidak salah. Membeli canang juga tidak salah. Karena dalam agama Hindu itu kita luas dan fleksibel. Karena tidak selamanya kita punya waktu yang luang untuk mempersiapkan upekara di tengah dengan kesibukan kepadatan aktivitas. Nah, tetapi alangkah baiknya jika persembahan itu kita itu siapkan sendiri. Kalau tidak bisa membuat, minimal menatanya, menghaturkannya kita sendiri. Ya, itu intinya. Karena apa? Karena di dalam yatnya itu harus ada yang disebut dengan niskarma karya. Harus ada upaya atau usaha pribadi kita. Nah, kalau bahasa Balinya pangado dakin lima nirago gitu. Biar ada usaha kita untuk menyiapkan. Sehingga minimal canang yang dibeli itu setelah sampai di rumah kita tata lagi, kita lengkapi lagi yang kurang-kurang. Misalkan ditambahkan sesari, bunganya diatur, dicek kembali, kemudian dilengkapi dengan dupa, baru kita haturkan, kita bersihkan tempat suci kita, baru kita haturkan canang itu. Minimal ada usaha, ada upaya kita, sehingga tidak semuanya dipersiapkan oleh orang lain gitu. Nah, itu minimal. Di tengah perkembangan dan kepadatan aktivitas kita, membeli canang itu sebenarnya tidak salah pun tidak menimbulkan dosa. Nah, yang penting di dalamnya adalah bagaimana kita berusaha, berupaya
untuk menghaturkan canang itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan itu dapat kita terima dalam kehidupan ini. Demikian.